Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teater gini. Oke. Aduh, ngomong Irak, muruk. Kacau, aduh. Ulang mana kah? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teater gini. Oke kan. Jadi semangat dari teman-teman itu memberikan energi positif ke saya, ke pemateri juga. Pemateri. Oke, tamu kita kali ini dari jauh, dari Indramayu, Mas Adnan Azhari. Penggiat sosial di daerahnya dan di daerah sini. Bener nggak? Dari sini enggak. Dari sini enggak. Kira dari sini juga. Sehat, Mas Adnan. Alhamdulillah Mas Ajis. Saya agak kaku manggil Mas tuh. Blenak ya? Benak. Masa undangnya dulu? Iya. Wis, Adnan. Adnan. Hari. Hari. Mas Hari. Ya itu panggilan saya di rumah. Yang bener sih. Serius? Saya rokok dulu. Oke. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa aduh, anak-anak bahaya. Wis tua kan, la ilaha illallah. Kacau. Sain deh. Aduh, penggemar setia. Tinggu kacamata ya, Blek. Jadi Mas Adnan ini adalah bahwa menariknya itu Anda itu secara identitas Nggak jelas ya? nggak jelas. Makanya saya undang di sini untuk memperjelas sebenarnya Anda itu siapa. Iya. Ya Adnan tetap. Ya Adnan itu siapa sih? Nah, Loh, itu. proses teater iya, pernah proses teater iya, proses penulisan sastra juga iya. Pada akhirnya kan kadang memang saking banyaknya itu kan nggak tahu arah saya kemana gitu. Iya. Apa yang mau saya fokusin? Iya sih ya. Kacau. Pertama dulu deh, kita ke proses teaternya Mas Adnan ini. Wah, saya pengagum beratnya dia. Kalau dia main itu belum ngomong aja udah ketawa saya gitu loh. Mas Adnan ini karena artistik sekali gitu. Iya. Ya, Memulai proses dari teater dulu deh. ya di teater itu saya tahun 2011 masuk angkatan 19. Angkatan 19. Nah di teater sendiri awalnya saya tertarik dengan sastra itu Pak. Akhirnya ya mau nggak mau karena memang butuh aktor ya udah saya ikutan daripada nganggur. Iya. Nah Dua. dari tahun ke tahun itu saya jadi aktor terus dan perannya itu saja. Uang tua ya. Nggak ada kenaikan peran. Artinya ketika ada peran orang tua ya udah saya lagi. Ente maunya peran yang kayak gimana? Ya, perannya minimal ya kalau dalam perfilman itu kayak ada Jara Hardian. Aduh. Ya kalau saya emang nggak masalah gitu lah. Tapi saya khawatir Reza Rahardiannya kesinggung ketika melihat. Aduh. Ya pada saat itu kan beliau belum tenar dan kita juga kenal sosok beliau itu kan sekarang. Iya. Oke. Berarti ente masuk teater itu katakanlah karena sastra. Iya. Luar biasa. Nah itu tertariknya bagaimana saya bisa menulis dengan baik dan benar. Secara logika kalimat, juga logika situasi seperti apa. Nah itu. Emang kalau logika kalimat kayak gimana, Mas Adnan? Ya logika kalimat setiap tulisan yang saya buat itu kan harus masuk logika gitu, masuk akal. Ya kan logika ya kudu masuk akal, tapi bentuk contoh kalimat yang berlogika itu kayak gimana? Ya kayak misalkan Ajis sedang minum dan melihat seorang perempuan sambil jalan. Kan nggak mungkin ketika dituliskan Ajis kayak gini. Pastinya kan nyeruput dulu fokus. Iya. Baru sambil ngelihat lagi fokus lagi ke perempuan yang sedang jalan tadi. Asik. Nah itu.
Dan iya, yang saya tahu juga kan ente kan pernah beberapa kali nulis lah. Salah satunya cerpen yang pernah saya request, bacakan dong. Ya kan, ya saya pernah bilang kayak ente gitu loh. Iya, Kita nulis iya, cerpen, iya. saya nulis cerpen, ya bacakan dong di acara dong. Kita kan bilang gitu. Nah itu cerpen itu judul apa loh? Ada sih, ada beberapa cerpen yang saya tulis, ya saya juga nggak tahu sekarang masih ada nggak gitu filenya. Judulnya Krutug. Kerutuk, Krutug. kerutuk, Krutug. kerutuk. Apa tuh kerutuk? Krutug itu sebenarnya saya terinspirasi dari teman saya sendiri. Dia itu masih muda, kelahiran 97. Cuman udah kelihatan kayak seperti 79. Dia hidup di desa Krutug. Nah, desa Krutug itu saya kait-kaitkan dengan tragedi-tragedi yang terjadi di masa lalu. Nah, karena memang rumah dia itu kan rumah paling bagus di antara sederet rumah yang ada di gangnya. Maka saya imajinasikan rumah tersebut adalah kastil. Kastil peninggalan Belanda. Oke. Kebetulan anak tersebut juga memang rambutnya itu putih. Jadi seperti orang-orang bule. Nah, perutnya juga buncit. Badannya besar. Ya persis lah, artinya seperti orang yang 79 itu tadi. Nah, terus kemudian karena memang di tokoh Belanda itu kan ada sosok namanya Multatuli. Iya. Nah, itu kan orang Belanda, cuman dia lebih pro kepada rakyat proletar. Iya proletar ya. Nah, saya kaitkan dengan tokoh tersebut. Dia adalah bapak konspirasi Hindia Belanda, saya menyebut. Multatuli itu ya. Iya, ya artinya saya menyebutkan si Krutug ini adalah di masa lalu dia adalah yaitu orang yang membantu masyarakat untuk bersekongkol untuk menyerang Belanda. Gitu. Nah itu makanya kan rumah tersebut itu rumah Krutug itu adalah rumah dinas beliau gitu. Yang sampai sekarang memang nggak ada tokoh-tokoh namanya Krutug gitu. Nggak ada. Nggak ada. Desanya ada. Desanya namanya desanya Singakerta Blok Krutug. Berarti nama blok itu ya Krutug tuh. Krutug. Ya saya kaitkan. Nah, akhirnya Jadilah peristiwa cerpen yang seperti. cerpen tersebut. Cuman saya takut mempublish. Kenapa? Takutnya dikira saya mengarang sejarah fiktif. Itu emang karena fiktif atau bukan? Fiktif. Ya udah nggak masalah kan. Nggak masalah. Cuman kebetulan dia punya referensi. Referensinya kan itu. Cuman kan karena motivasi saya ngejek bukan membuat karya. Kacau. Ya itu. Oke. Jadi apa ya, media nulis pun ente gunakan untuk sebagai suatu ecehan ya. Ya salah satunya itu. Sebab kan bisa memberikan manfaat juga buat teman-teman. Artinya itu juga berdampak positif buat teman-teman saya. Yang di ece ente. Yang di EC saya. Dampak positifnya apa? Artinya karena tadi cerpen yang saya buat itu kan saya kasih tahu ke teman-teman lainnya. Otomatis teman-teman sendiri kan, wah ini sejarah baru menganggapnya itu benar terjadi. Akhirnya ketika saya buka yang sebenarnya kayak gitu, oh berarti sejarah ini kan fiktif. Artinya dari teman-teman sendiri belajar bahwa ada rekayasa sejarah yang dia pahami gitu. Maka ya dengan sendirinya minat untuk menggali yang sebenarnya itu ada. Buat teman-teman yang membaca tadi korban bullying. Iya. Ente berarti ikut konspirasi juga ya. Berat ini. Berat. Ente merekayasa sejarah. Ya itu makanya saya nggak berani mempublishnya karena dikonsumsi masyarakat yang lebih banyak gitu. Takutkan ada yang mengamini, mempercayai. Ente sendiri ketulisan cerpen yang Krutug itu ente mempercayai atau tidak? Ya enggak. Karena tadi motivasi awal yang ngeceh. Jadi teman-teman kalau ada yang baca cerpennya Mas Adan ini dengan judul Krutug, itu motif pembuatan cerpen itu adalah menghina. Menghina secara halus. Iya. Tapi yang menarik gini, Mas Adnan, cerpen itu bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk sastra atau tidak? Ya, bisa. Oke, artinya sastra itu sendiri apa sih? Sastra itu apa?
Karena memang saya juga masih utak-utak pengen belajar lebih dalam, lebih jauh. Iya. Ya artinya selama ini yang saya pahami mengenai sastra sendiri adalah kebiasaan masyarakat itu sendiri. Oke. Sebenarnya masyarakat sendiri sudah tanpa adanya istilah sastra juga sudah bersastra. Dengan adanya cerita-cerita yang di desa-desa itu, yang di kampung-kampung tentang kibuyut ini itu adalah salah satu bentuk sastra lisan yang diciptakan oleh masyarakat. Asik. Oke, memang. Ya selama ini yang baru saya ketahui seperti itu. Artinya kalau memang di kemudian hari ada yang membetulkan, artinya ya saya ucapkan terima kasih. Kalau nggak ada, hoak Nggak ada berarti. ya khawatirnya kalau gitu. Konspirasi lagi. Konspirasi lagi. Aduh, sampai keceplosan tadi saya, Mas Adnan. Oke, artinya ini pandangan saya, Mas Adnan. Nggak tahu, ini saya harus konfirmasi kepada guru saya ini. Saya apa ya? Pandangan saya terhadap sastra adalah bahwa sastra itu adalah induk dari ilmu pengetahuan yang ada. Jadi ilmu saintik atau apapun itu berangkatnya dari sastra. Itu yang pertama. Dan sastra itu berangkatnya dari peristiwa. Dan peristiwa itu ada karena laku hidup manusia itu sendiri. Ya makanya kan di situ kan ada logika juga. Gitu. Seperti tadi, kenapa saya pernah nemuin kasus gitu ya, artinya dari seorang kuncen kuburan. Saya tanya mengenai kibuyut ini gimana, pada akhirnya dia malah mengajak saya untuk nyupang. Ya artinya itu kan dari peristiwa tersebut adalah kisah tadi kan ya. Iya. Peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kisah, kemudian karena memang dulunya memang mungkin juga ada orang yang pernah nyupang di situ kemudian kaya. Artinya dia jadikan referensi untuk mengajak orang lain, termasuk saya juga itu diajak. Waduh, saya takut ini jadinya. Saya takut dengan Anda loh. Kejadian kayak gitu kan kita tinjau dulu secara ilmiahnya bagaimana gitu. Nah ketika memang nggak nemu ya artinya kan hanya sebatas lisan saja gitu. Mitos pada akhirnya menimbulkan mitos. Oke. Sekarang gini Mas Ardan. Mas Ardan ini lebih mempercayai mitos atau ilmu pengetahuan? Ya karena memang saya latar belakangnya akademisi, ya jelas ilmu pengetahuan. Oke. Tapi bukan ilmu pengetahuan juga berangkatnya dari mitos yang diteliti? Mitos tersebut itu kan bisa dipatahkan dengan adanya penemuan-penemuan baru dari penelitian. Dan penelitian itu berangkatnya dari mitos. Yang diteliti, iya kan? Makanya kan saling paralel. Iya, paralel. Oke. Ini baru berapa menit langsung bahasanya udah bikin panas luar biasa Mas Adnan ini. Saya tidak sia-sia mengundang Anda ke sini. Saya juga sia-sia kehujanan jasa ini. Iya, jadi dari jauh Indramayu, jalan kaki. Saya sudah nyampe di depan kampus. Oke. Topinya ketinggalan. Sabar ya. Ini ketemu lagi. Masih jodoh berarti kan. Iya. Jadi itulah apa ya? Saya pikir makanya Anda dipanggil ke sini itu karena orang-orang yang hadir di teater ini bincang-bincang. Itu orang-orang luar biasa Mas Ardan. Termasuk Anda gitu. Cuman kan saya nggak jelas latar belakangnya kayak gimana. Makanya di sini Anda harus memperjelas. Nah, itu. Kan gitu. Nggak jelas. Dan apa ya? Saya dulu juga sempat ngobrol karena Mas Ardan ini adalah salah satu teman saya yang sering diskusi juga ya, diskusi. Selain diskusi juga kita ya memang aktif untuk saling ngejek. Iya. Jadi kita itu diskusinya itu diseling ejekan-ejekan. Jadi dari ejekan itu kita meneliti manfaat ejekan itu apa sebenarnya. Salah satunya adalah membangun chemistry. Chemistry ya. Nah, tapi saya merasa rugi berchemistry dengan Anda. Iya. Ini menarik loh. iya, artinya kan orang yang udah berani ngejek itu kan otomatis orang yang udah mengenal lebih jauh gitu. Anda menganggap spesial saya berarti? Ya enggak juga sih. Banyak yang lebih spesial, nasi goreng.
Oke. Ya, tadi yang saya bilang bahwa Mas Andri adalah salah satu teman diskusi saya, teman ecek-ecek ya, ledek-ledekan ya atas dasar ya karena kita sudah akrab. Sebenarnya saya juga punya panggilan keakraban beliau ini, tapi beliau jangan. Jangan. Tapi untuk sekali-sekali nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebutin aja. Ya, kalau keceplosan aja. Kan gitu. Jadi pernah di dalam obrolan itu bahwa Mas Adnan ini menggarap skripsi karena latar belakang pendidikan strata Mas Adnan ini adalah bahasa Arab. Ya, Iya benar. Bahasa Arab. pendidikan bahasa Arab di mana beliau ini Mas Adnan ini mengambil judul skripsinya itu apa? Tentang pegon. Pegonnya. Iya, pegon. Pegon itu apa, Mas? Pegon itu bahasa Arab yang ditulis dengan menggunakan huruf Arab, tapi bahasanya Jawa. Ya itu kan kenapa saya meneliti tentang itu. Ya satu itu adalah budaya kita asli gitu. Oke. Budaya kita asli, kemudian kenapa gitu kita sebagai orang akademisi tidak mengembangkan lebih jauh mengenai pegon itu, misalnya dengan dijadikan sebagai muatan lokal di sekolah-sekolah. Artinya pegon selama ini hidup ya di zona pesantren saja. Oh, pegon tuh. Sebenarnya ini ada keterkaitan apa sih Arab, katakanlah tulisan Arab dengan tulisan pegon itu, sehingga Anda meneliti hal itu? Iya, artinya kalau hal kayak gitu kan sebenarnya mulanya itu kan orang-orang dulu itu kan para wali sendiri menjadikan pegon itu sebagai siasat. Siasat tulis menulis, kata dulu itu kan menggunakannya surat menyurat. Sebenarnya itu kan kode agar Belanda tidak bisa membaca. Makanya kan ditulislah menggunakan huruf pegon karena memang kebanyakan Belanda tidak bisa membaca tulisan Arab. Kan dimodifikasi, bahasa tersebut dimodifikasi dengan menggunakan tulisan Arab. Oke. Berarti kan ada keterkaitan dengan bahasa Jawa kuno dengan Arab itu sendiri. Ya. Apa kaitannya? Ya kaitannya kalau saya pernah pelajari itu kan memang karena memang ada batasan masalah di situ. Jadi rumus dari huruf pegon sendiri itu merujuk pada tulisan Hana Caraka. Seperti simbol-simbolnya itu. Hana Caraka sendiri itu apa loh? Aksara Jawa. Keceplosan. Mas Adnan apa itu? Ya, Hana Caraka itu kan aksara Jawa. Aksara Jawa ya. Aksara Jawa lama gitu yang memang sekarang tulisan tersebut sudah jarang kita gunakan. Dan Anda sebagai akademisi ingin memperjuangkan hal itu. Caranya? Ya tadi. Bikin skripsi? Bukan, artinya kan saya harus cari dulu ke orang-orang yang memang mumpuni dalam bidangnya. Kemudian referensi buku-buku juga kan harus ada gitu yang menguatkan tentang pegon tadi. Nah kebetulan penelitian saya itu kan di pesantren, Pak. Di pesantren di wilayah Babakan Ciwaringin, namanya pesantren Jambu itu. Nah di sana itu kan masih aktif digunakan sebagai bahan ajar untuk menulis atau mengabsahi kitab-kitab gitu, kitab kuning terutama. Ya jadi santri ya udah pasti bisa gitu, santri salaf gitu. Beda dengan santri modern yang nggak tahu, artinya mungkin bisa. Mungkin ya, mungkin. Ya sebenarnya saya juga latar belakang dari pesantren modern yang nggak tahu tentang pegon tadi. Oke. Itu bisa dikatakan gini juga, apa tadi huruf aksara Jawa ya? Aksara Jawa itu berangkat dari kebudayaan Hindu-Buddha. Iya. Kemudian Islam masuk, muncullah istilah baru pegon. Bisa dikatakan seperti itu juga? Bisa. Oke. Asik sekali ini. Ini luar biasa, baru berapa menit udah bahasan udah. Iya, kita harus ngeringit. Luar biasa sekali keilmuan Anda. Enggak. Justru saya masih cari-cari. Cari-cari. Anda itu sudah saya anggap sebagai resi. Katanya Brahmana. Katanya ada setingkatan dengan resi. Ya naik kelas Anda kan tadi. Iya. Berarti saya resi atau Brahmana? Brahmana bela. Berarti ini dialog antar dewa gitu. Dialog abot. Aduh.
Jadi akhirnya adalah bahwa memang Mas Adnan ini meneliti sesuatu yang jarang diminati. Jarang diminati. Ya awalnya sih bosen gitu. Saya lihat skripsi kakak kelas, kakak tingkat itu kan lagi-lagi ke pembelajaran di sekolah, lagi-lagi tentang pembelajaran di sekolah. Artinya ketika memang hal tersebut terus diulang, otomatis pendidikan juga kan lebih baik gitu. Loh kenapa stagnan gitu-gitu saja? Loh bukannya pegon itu, ya katanya pegon itu nanti masuk kepada sastra Arab, bukan kepada pendidikan bahasa Arab itu sendiri. Nah itu. Nggak jelas lagi kan? Skripsi aja. Makanya pas ketika sidang juga saya dibantah itu sama dosen penguji. Kamu itu pendidikan bahasa Arab yang seharusnya menelitinya itu di MTS, di MA. Ini ke pesantren. Di pesantren itu belum tentu yang ngajarnya itu lulusan bahasa Arab. Ya saya bantah lagi. Ya artinya saya juga punya alasan. Pak, alasan saya ini kan tulisan berbahasa Arab. Di bahasa Arab itu kan ada maharof kitabah. Nah ini termasuknya maharof kitabah, Pak. Nah itu pas dosennya itu ya udah, karena memang nggak mau urusan, ya udah langsung ngasih nilai saya aja. Nilainya Bemin. Luar biasa. Asik sekali Yang ya. penting kan lulus saat itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketimbang saya ya. Aduh Mas Adnan. Saya rada akbar manggil Anda Adnan. Masku ya, apa mana ada Mas ya? Oh, iya. Adnan aja lah. Ya sih kalau apa lah. Adnan aja lah. Kayaknya tuh terhormat banget Anda. Oke. Tadi sekelumit pengalaman Adnan ini di dunia sastra ya. Sastra. Tapi akhirnya ini kan nggak bisa dipungkiri, balik lagi ke awal bahwa Anda pun sempat proses teater. Ya, sempat proses teater yang bertahan bertahan berapa tahun, dan pilihan Adnan ini masuk teater karena memang sastra. Sastra. Sebenarnya Anda suka sastra itu semenjak usia berapa tahun? Ya sejak saya SMA saja. Sejak saya SMA di pesantren itu kan, karena memang di pesantren itu saya diwajibin bukan suruh ngapalin kitab, tapi suruh bawa buku apapun. Yang penting bawa buku. Makanya kan pas ketika itu saya lebih banyak membawa buku-buku sastra. Berarti koleksi Anda banyak juga ya? Ya lebih banyak buku curian sih. Kacau. Aduh ya Allah. Ya artinya kan kenapa saya curi itu kan ketimbang buku tersebut nggak bermanfaat ataupun didiamkan begitu saja. Maka lebih baik saya curi. Iya, lebih berpotensi untuk manfaat. Iya bener ya. Jadi daripada mencuri yang lain, mending mencuri buku. Yang ada buku. Dan ini harus ditiru atau enggak nih? Ya itu terserah dari teman-teman sendiri. Ketika memang dirasa baik ya ambil saja. Berat ini. Ini emang obrolan para dewa berat ini. Dewa-dewa ngaco. Referensi saya satu. Apa dah? Ken Arok. Oke. Ada apa dengan Ken Arok? Ken Arok itu ketika memang nggak merebut istrinya Tunggul Ametung, itu kan dia nggak mungkin melahirkan raja-raja Jawa. Oh iya. Nah itu. Berarti Anda juga mempelajari kisah-kisah atau sejarah-sejarah Jawa juga, kerajaan-kerajaan Jawa juga? Ya sedikit sih. Apa aja yang ente cari itu? Kerajaan apa aja? Ya paling berdirinya Majapahit. Berdirinya Majapahit sampai dengan runtuhnya, baru muncul kerajaan Islam sampai sekarang. Wah, berarti memang Ya, artinya referensi tersebut itu kan hanya saya pengen tahu leluhur saya siapa gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa sejarah-sejarah Jawa katakanlah ya, sejarah itu kan banyak versi. Betul. Makanya kan semua versi saya ambil dulu baru sebagai bahan gitu. Artinya saya di kemudian hari bisa ngobrol dengan orang yang mumpuni di bidangnya, terutama dari sejarawan akademisi gitu. Itu. Berarti ketika ente
ingin berdiskusi, berdialog dengan yang punya kapasitas, Anda harus punya bekal dulu. Nah itu, makanya kan diambil aja dulu semuanya. Dilahap lah ya. Iya, kalau kata kiai saya itu kan pernah bilang orang nuntut ilmu itu seperti kita mancing ikan di laut atau menjaring ikan di laut. Ada dapat kerang, ada dapat cumi, ada dapat ikan ini, ikan ini. Nah, itu kan masing-masing punya nilai jual. Iya. Nah, itu yang saya ingat sampai sekarang. Kalau ilmu-ilmu yang lain, apalan-apalan yang lain nggak tahu, udah saya lupa itu. Sekarang kan aktivitas MT kan di Indramayu ya. Iya. Di Indramayu, dan sebelum ke Indramayu kan memang aktif di Cirebon, iya. di Cirebon. Ketika Anda beraktivitas di Cirebon kemudian ke Indramayu, dan di Cirebon kan Anda banyaklah berdiskusi dengan teman-teman, dan ketika Indramayu Anda sendiri memulai dengan hal yang Anda suka itu seperti apa? Katakanlah dunia sastra. Ya awalnya saya hanya sebatas safari saja. Oke. Dari acara ke acara, saya sambil nyari teman lah di situ. Ya alhamdulillah sampai sekarang juga baru sedikit yang saya dapetin itu. Teman-teman yang satu frekuensi. Iya. Ya ditambah lagi kan kalau teman-teman lama yang dari Cirebon sendiri kan banyak. Iya. Yang dari sana itu. Ya kalau itu ya pasti udah terjalin itu. Yang dulunya sama-sama aktif di dunia sastra juga seni itu. Kopi dulu. Oke, asik sekali obrolannya ini. Artinya gini, apa ya? Kita bukan ganti obrolannya, kita ngobrol ke samping dulu, jalan-jalan lah, jalan-jalan, bahwa latar belakang pendidikan Anda itu kan pendidikan bahasa Arab. Dan saya sering mendengar adik-adik tingkat Anda itu mengeluh bahwa orang jurusan pendidikan bahasa Arab udah pimpin tahlil. Banyak pandangan-pandangan masyarakat seperti itu. Iya, itu kan iya. mengambil jobnya PAI loh. Iya kan? Iya benar. Iya. Iya makanya kan teman saya yang dari PAI, alumni PAI itu kan jadi seniman sekarang. Siapa tuh? Ya Mas Bustomi. Iya karena memang udah nggak ada job lagi. Iya. Job kiai sudah. Dia nggak punya pesantren. Iya. Job tahlil dia bukan jadi lebih ngurusin mayit. Ya dia bukan kapasitasnya. Iya. Makanya udah yang ada aja kesempatan yang ada dia jadi seniman. Seniman, pantomim yang belum ada ya. Bisaan Kan sekali. belum ada. Di Cirebon ya, bisaan sekali. Karena memang job tahlil, job apanya diambil sama Anda. Enggak. Justru saya merdeka Pak dari istilah-istilah Arab gitu. Merdeka. Iya. Ya disuruh mimpin tahlil saya nggak bisa. Disuruh doa juga sama aja nggak bisa. Masa saya harus ngarang doa? Iya jangan mentang-mentang bahasa Arab. Kemudian bisa saja saya ketika doa di musola menggunakan lagu Magadir. Iya, oke. Iya. Artinya orang yang nggak tahu itu kan pasti hanya sebatas mengamin-amini saja. Atau bisa jadi saya menghafal komentator bola itu yang Liga Arab. Saya hafalin itu kan bisa saja itu kan Amin. Orang kan hanya tahu amin gitu. Artinya nggak bisa dipungkiri, maaf, masyarakat awam menilai katanya sarjana pendidikan bahasa Arab itu ya arahnya ke situ. Ya kan? Sebenarnya nggak juga sih. Ya kan kebanyakan kebanyakan. masyarakat awam menyimpulkan bahwa ya jurusan pendidikan bahasa Arab ya arahnya ke situ. Iya. Dan Anda sebagai sarjana bahasa Arab itu kan ada nggak yang seperti itu? Mas Adnan ini mimpin tahlil. Ya alhamdulillah karena memang saya nggak pernah hadir di tahlilan gitu ya. Jadi nggak ada. Aduh, artinya Anda sebagai sarjana pendidikan bahasa Arab ketika masyarakat mempunyai pandangan seperti itu, apakah memang Anda melakukan upaya, enggak gitu loh? Iya, sedikit demi sedikit saya lakukan itu. Artinya saya memberikan pandangan kepada masyarakat sendiri bahwa bahasa Arab itu tidak diakuisisi oleh Islam. Iya. Bahasa Arab tetap bahasa seperti halnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa lainnya. Ya
saat ini itu kan hari bahasa Arab sedunia itu. Iya betul. Tanggal 18 Desember itu kan. Ucapkan dulu dong. Ya. Selamat buat teman-teman jurusan bahasa Arab baik sastra maupun pendidikan ataupun terjemah dan lain-lain. 18 Desember adalah Hari Bahasa Arab Sedunia. Wes. Mari kita bangga deh. Kita harus berbangga. Karena bahasa Arab sudah diakui oleh dunia, lebih dari 14 miliar warga dunia menggunakan bahasa tersebut. Wow. Akhirnya saya menyimpulkan gini, bahasa Inggris adalah bahasa internasional, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional negara kita, bahasa Arab adalah bahasa akhirat. Nah, iya. Emang iya? Iya benar. Artinya dari orang-orang dulu kayak Nabi siapa itu kan mengatakan bahwa kelak kita akan menggunakan bahasa Arab di surga. Surga. Nah itu. Masa nggak bisa bahasa Arab gimana? Nah, ya saya kan udah di surga ini. Berarti kita lagi di surga sekarang ini. Luar biasa. Karena Anda nanti saya selamatkan, saya punya orang dalam. Aduh, berat. Loh, bukannya saya yang nanti menyelamatkan orang dalam Anda, kan saya. Astagfirullahaladzim. Iya, artinya gini. Aduh, saya lupakan tadi tuh penting padahal karena kebanyakan ketawa ini. Jadi ketawa itu memang membuat kita lupa, teman-teman. Artinya bahwa apa ya? Rokok dulu. Anda di jurusan pendidikan bahasa Arab itu kan tidak bisa dipungkiri itu juga kan tadi bentuk-bentuk upaya Anda seperti apa sih ke masyarakat itu untuk ini nggak begini upaya-upayanya? Ya karena memang saya orang yang nggak berlembaga gitu, artinya nggak mengabdi dalam suatu lembaga tertentu. Ya saya lebih banyak nongkrong. Ketika nongkrong artinya kan pasti ada obrolan itu. Nah ya saya obrolkan tentang bahasa Arab tersebut. Iya. Seperti orang tua itu kan yang di tongkrongan itu. Artinya mengenai bahasa Arab sendiri itu kan ya bahasa komunikasi biasa. Orang sana juga kan banyak orang Arab yang nggak bisa bahasa nasionalnya sendiri. Nah itu kan ada satu tragedi itu di Indramayu itu. Ada dulu itu kan ada orang yang nggak mau ngaji sama sekali, sholat nggak mau, ngaji nggak bisa. Suatu ketika dia ini pengen jadi TKI ke Arab. Ibunya otomatis mengedukung. Karena ya gimana pun juga ketika anaknya pergi ke Arab itu kan pasti pulang-pulang bisa ngaji. Udah berangkat ke Arab. 2 tahun kemudian dia pulang. Ditanya bisa ngaji enggak? Ya dia jawab enggak. Jadi dari masalah tersebut ya bisa disimpulkan bahwa orang Arabnya sendiri kan banyak yang nggak bisa baca tulis. Wah ini Anda memfitnah atau tidak nih? Nah, realita. Artinya yang ada di Arab sana itu kan sama seperti kita. Artinya banyak juga orang-orang yang gagap, kemudian nggak bisa baca tulis, kan masih ada itu. Yang menarik adalah Anda jurusan Tarbiyah, Fakultas Tarbiyah, jurusan Bahasa Arab. Kenapa Anda tidak memilih menjadi guru bahasa Arab? Jadi guru itu berat, Pak. Asik nih. Iya, bagi saya itu berat. Artinya tuntutan moral juga. Ketika murid saya nanti melihat saya dari sisi negatifnya, otomatis akan ditiru. Nah itu kan hal yang negatif kan sesuatu yang wajar. Iya wajar. Tapi kan itu tanggung jawab saya sebagai guru itu kan moral. Artinya dia juga kan dia bisanya kayak gitu kan karena siapa? Kalau bukan karena gurunya. Gitu. Atau perilaku gurunya yang diterang-terangan dia lakukan. Iya. Oh berarti Anda tidak mau memperbaiki diri Anda. Bukan tidak memperbaiki diri saya, Pak. Justru saya cari aman aja. Loh iya. Artinya kan gini, ketika Anda menjadi guru, itu kan Anda khawatir
tanggung jawab moral, sifat jeleknya saya ditiru oleh murid saya. Iya. Itu kan ada kesadaran di situ. Artinya kan wah, secara pribadi berarti Anda sadar Anda memiliki kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Artinya kan misalkan jadi guru kan ada tuntutan Anda untuk memperbaiki diri Anda. Tapi ketika Anda tidak menjadi guru, makanya saya simpulkan Anda tidak mau memperbaiki diri Anda. Kacau ya. Kacau. Makanya kan udahlah, artinya kan jadi orang bebas saja, dalam artian nggak terikat dengan dinas untuk sementara ini. Ya kalau Tuhan suatu saat menakdirkan saya untuk menjadi guru ya qanaah. Oke. Emang sekarang Tuhan menakdirkan Anda menjadi apa? Ya itu, karena memang Tuhan menakdirkan saya untuk jalan-jalan saja dulu semuanya semaunya. Iya. Ya udah saya lakukan. Saya ke Cirebon, ke Indramayu, kadang ke sini. Artinya memang Tuhan sedang memberikan kesempatan buat saya untuk jalan-jalan dulu. Jalan-jalan dalam artian? Dalam artian Belajar. ya cari kerja yang lain. Oh, kirain belajar. Ternyata ekspektasi saya terhadap Anda tinggi sekali ya. Jalan-jalan belajar, nyari pekerjaan ternyata. Bukan nyari pekerjaan, tapi memang bekerja di bidang lain dulu. Dan itu pekerjaan Anda? Ya saya sekarang kan di enumerator itu. Enumerator untuk penelitian masyarakat. Dan ini menariknya, saya punya cerita kenangan yang agak manis terhadap Mas Adnan ini, bahwa saya memenangi pertarungan dengan dia dalam satu hal gitu. Saya rasa hal kayak gitu ya nanti. Jangan nggak siap manusia. Tapi saya juga rugi bersaing dengan Anda. Oke, ini intermezzo. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aduh, ampun ya. Cuman kalau saya ingat-ingat itu kan lucu. Ya lucu. Jadi memang tragedi masa lalu ketika saat ini diceritakan lagi, ternyata gokil juga. Komedi juga. Oh, saya nggak sama orang-orang kayak gini saja gitu. Iya. Ya, Anda juga punya perasaan sama kok. Saya bersaing sama orang seperti Ajis. Dan saya pun sebaliknya, kok saya bersaing punya saingan orang seperti Adnan. Waduh, derajat saya turun tuh. Iyalah. Ya Anda juga kan merasa seperti itu. Saya saingan sama Ajis, derajat saya juga turun juga. Iya. Artinya ternyata derajat kita sama-sama turun ketika duduk seperti ini. Aduh, asik ya. Aduh, obrolan ini hanya orang-orang tertentu yang mengerti, yang mengetahui masa lalu kita. Jadi yang di luar channel ini kan ya paling bisa ngomong apa sih? Apa sih? Nggak jelas. Nggak jelas. Aduh, bukannya manusia juga itu tidak jelas, Mas Adnan? Iya. Justru ya seperti puzzle itulah. Artinya dari ketidakjelasan itu kan bisa jadi jelas. Potongan-potongan. Gitu. Tapi lebih, ada memang orang-orang yang ingin memperjelaskan dirinya bahwa saya itu seperti ini. Ada yang seperti itu. Tapi bagi saya, orang-orang yang katakan makomnya itu rada tinggi itu orang-orang yang tidak jelas. Di masa lalunya itu ya. Bukan di masa lalu, masa sekarang juga secara pemikiran. Tiba-tiba kemarin A, besoknya itu B. Ada itu. Ya ada, termasuk ya ada lah, ada gitu loh. Artinya kan ya kayak maaf sosok almarhum Gus Dur aja kan, secara pemikiran kok dulu begini. Secara orang awam kan ini kan nggak jelas juga gitu loh. Iya. Nggak jelas juga kan. Makanya saya pikir manusia itu ketika berada di makom tertingginya itu ketika pada posisi yang memang tidak jelas dalam artian samar. Jadi kejelasan itu samar dan hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu yang semakom dengan beliau gitu loh. Iya. Dan saya melihat itu di Anda loh. Lah iya loh. Anda membandingkannya itu kan dengan orang-orang yang sudah jelas. Iya. Ketika dibandingkan dengan saya yang jelas nggak jelas. Iya. Saya tidak membandingkan Anda dengan Gus Dur, tapi saya membandingkan Anda dengan ketidakjelasan manusia itu sendiri gitu loh. Iya. Ampun. Ini obrolannya kemana-mana. Dari teater, sastra, sampai ke manusia itu sendiri. Ya. Iya, aduh, ya ampun. Ada rencana ini nggak
Mas Adan? Menikah? Ya jelas pasti. Anda Pengen tanya kayak gitu kan? Ya jelas. ada kesetujuan begitu sih sama Tinggal saya? saya nanya kembali ke hostnya aja, ada rencana? Ada dong, harus ada gitu lah, harus ada. Itu kan rencana hidup. Sebagian rencana hidup yang masih tertunda. Kan gitu lah. Iya. Emang rencana Tuhan itu luar biasa ya. Iya benar. Kadang kita sendiri nggak nyangka gitu. Iya. Ketika kita sudah merencanakan untuk ke sana, Tuhan menakdirkan kita untuk ke sana. Artinya ketika kita punya rencana, seolah-olah kita itu bermain catur dengan Tuhan. Asik nih. Ini nih yang saya tunggu-tunggu, bermain catur dengan Tuhan. Anda kok kurang ajar sekali terhadap Tuhan. Ya enggak. Mengajak main catur dengan Tuhan. Iya, mengajak main catur dengan Tuhan itu ini biar enggak salah interpretasi, enggak disinterpretasi, itu gimana? Artinya ketika kita main catur itu kan kita ngelangkah kayak gini. Kemudian dari pihak sana ada yang langkah juga. Oh. Artinya itu kan teka-teki. Siapa yang dimainkan dan siapa yang memainkannya? Nah itu. Kok nah itu? Ya siapa yang dimainkan dan siapa yang memainkan. Kalau saya kan Tuhan sedang bermain catur ya. Kalau saya kan interpretasi saya terhadap tadi kalimat Anda seperti itu. Kita ini apa ya sebutannya, buah caturnya tah? Oh iya, pionnya itu. Pionnya. Dan yang memainkan kitanya itu Tuhannya. Kalau saya menafsirkan seperti itu. Jadi kita itu sedang dimainkan dengan Tuhan. Gini. Kan itu. Nah nggak tahu kalau penafsirannya Nah saya sendiri menafsirkan, saya kan punya rencana. Otomatis saya bermain dalam arena catur tersebut. Maksudnya menjadi pemain lah. Iya. Karena memang saya sendiri punya rencana. Nah rencana saya itu kan Menikah. bukan, artinya kan rencana yang lain juga. Iya. Artinya saya dulu itu kan pengen kesini. Cuman ya tadi takdir berkata lain, ada saja hambatannya. Terbelenggu oleh takdir Tuhan. Gitu. Nah itu. Berarti Anda menyesal juga punya Tuhan gitu? Enggak. Justru saya menarik gitu kan. Artinya kan pada akhirnya kan saya pasrah gitu. Untuk dikemanakan saja apa kata Tuhan. Berat ini. Iya, artinya kan hal yang paling tinggi itu kan dalam diri seseorang adalah pasrah. Anda pasrah juga ketika berbuat buruk berarti? Iya jelas. Karena memang ya salah satu sesuatu yang memang harus saya lakukan ya kayak gitu. Pilihan yang saya lakukan adalah kayak gitu. Berat ini. Melakukan sebuah keburukan atau kebaikan. Berarti Tuhan itu ketika kita melakukan keburukan itu bukan lagi Tuhan itu ketika kita melakukan keburukan itu atas dasar perintah Tuhan juga berarti. Enggak. Wah ini tadi Pilihan. Oke. Ini beratnya. Jadi katakanlah Tuhan itu menyodorkan kita pilihan. Mau kopi atau teh. Iya. Tinggal sok mau milih yang mana. Anda lebih milih kopi. Iya. Seperti itu. Tuhan bekerja sampai situ. Ya enggak lah, artinya kan masa kerja Tuhan kerja sampai situ aja. Artinya kan dalam segala hal itu kan kita terlibat, artinya terkoneksi dengan Tuhan. Wah, terkoneksi dengan Tuhan. Anda ya artinya kan mulia sekali. Ya segala sesuatu itu kan artinya ada hubungannya gitu dengan jalan cerita yang diberikan Tuhan untuk kita. Oke. Obrolan yang seperti ini yang bikin mengeriak. Kita itu, Anda lebih memilih mana? Ngobrolin orang atau ngobrolin Tuhan? Ya yang paling enak saja ngobrolin orang. Nanti gibah, dosa. Yang bisa ngobrolin Tuhan artinya kita siapa gitu, artinya sama halnya kita ngobrolin majikan. Ya, emang apa salahnya? Kita kan ngobrolin kedahsyatan Tuhan. Nah itu. Iya kan? Itu bentuk tafakur juga mungkin. Ya itu. Iya. Daripada ngobrolin orang. Yang ngobrolin orang juga kan kita bisa melihat sisi mana yang baik untuk kita. Oke. Tapi kan gibah. Ya nggak apa-apa. Itu kan yang gibah-gibah itu kan pasti menarik. Iya oke. Aduh. Ini kemana-mana guys. Tapi nggak apa-apa ya. Tata dulu bincang-bincang itu ya gini lah, ngalir gitu. Karena kita nggak ada skrip. Nggak ada skrip, nggak ada settingan. Karena memang
pertanyaan pun hanya muncul celah, seentengnya lidah saya saja, seentengnya lidah saya saja dan seberat lidah samping kiri saya itu menjawab. Ampun. Balik lagi lo. Balik lagi Mas Adnan. Anda punya rencana untuk menulis sebuah buku atau tidak? Melihat Anda Ada sih. Pastinya ada. udah tersusun dari sekarang ini. Apa yang ingin Anda tulis? Ya, yang pasti ada. Ya apa dong? Cuman entah apa yang saya tulis ya nanti, nggak tahu. Anda kok kayak Tuhan sih, pelit. Iya, artinya kan tadi rencana pasti saya ada untuk nulis buku. Cuman ya nanti buku apanya sih. Teman-teman juga banyak yang memang nyaranin saya untuk ayo nulis aja buat buku gini. Cuman ya tadi kehendak hati saya masih belum pengen. Emang apa kehendak hati Anda saat ini? Menikah? Enggak. Menjomblo seumur hidup? Kiri. Refleks, omongan refleks kayak gitu. Ya gak apa-apa. Enggak. Artinya kan, ya rencana nikah ada. Dan memang rencana lanjut studi juga ada. Akhirnya saya menyimpulkan bahwa Anda itu terlalu banyak rencana-rencana, akhirnya samar juga masa depan Anda. Nah itu tadi kenapa saya bilang gitu ketika saya berencana, seolah-olah saya sedang bermain catur dengan Tuhan. Luar biasa sekali Anda. Ya manusia itu kan penuh dengan wacana dan rencana. Dan Anda masuk kategori itu. Ya itu. Mungkin ini yang harus saya lakoni saat ini. Oke. Hadir di Teater Geni Bincang-Bincang, kita ngobrolin hal-hal yang penting bagi kita. Bagi yang lain, walau alam biswab. Aduh. Nah, ini yang menarik ini sama Mas Adnan ini salah satu yang saya belum ketahui sampai sekarang itu cerita romansa Anda itu seperti apa? Nah, itu kan menjadi batasan dari ini. Katanya bebas. Di kesepakatan bebas loh. Ya, Om ya. Wak, tadi bilangnya bebas ya, Wak? Bebas gitu. Banyak saksinya loh. Iya kan? Saksinya loh. Iya. Artinya kan ya tidak bisa dipungkiri lah. Iya, bahwa orang yang normal itu kan ya. Ya, Anda berkecimpung dalam dunia sastra itu kan tidak bisa tidak bahwa hidup Anda juga kan puitis juga. Ya gitulah. Artinya peran cerita romansa Anda terhadap karya-karya Anda itu berpengaruh atau tidak? Berpengaruh jelas. Makanya saya tuh pernah ada satu tulisan saya yang nggak saya publish, cukup saya sendiri, dan ini spesial untuk di Teater Geni saya omongkan. Oke. Apa itu? Agak berat ya, kayak berat. Makanya napasnya juga kan. Iya. Jangan-jangan yang pertarungan kita dulu. Bukan. Oh. Ini memang saya nulis cerita tersebut memang terjadi berurut-urut begitu. Saya dulu apa ya? Aduh, butuh tisu nggak nih? Butuh tisu nggak? Ini kayaknya berat ini. Iya, masalahnya itu kan di cerita itu kan memang seseorang yang memang saya senang, teman saya senang, teman saya lagi senang. Tiga orang senang pada satu perempuan. Dan kita sepakat untuk tidak sama-sama mengungkapkan ke perempuan itu. Karena memang tadi sama-sama tahu. Iya. Di sisi lain, saya pernah jalan dengan perempuan itu. Sebatas jalan. Main ke kosan. Iya. Nah, kemudian ada teman yang memang udah tahu kalau kita bertiga ini bikin kesepakatan tadi. Dan dia masuk.
ke perempuan itu. Jadian. Temannya ente itu. Teman saya itu. Hingga pada akhirnya berjalan sekian tahun, selesai dia. Berkat doa Anda juga. Enggak, saya enggak berdoa saat itu. Oh. Udah biarin aja. Artinya kan daripada orang 3 ini ribut, mending udah orang lain saja. Nah itu. Kemudian si perempuan ini kan kosong posisinya. Iya, single lah. Single. Banyak teman-teman yang nyaranin udah sama saya aja, sama ini aja, sama Adnan aja. Nah pas itu dia bilang saya nggak mau dengan teman kelas sendiri. Ceweknya tuh. Tahu-tahu dia tunangannya sama teman sekelas. Wah, sakit yakin. Nah itu. Waduh. Ya itu juga kan memang saya tulis itu di cerita itu. Sambil nangis-nangis termehek. Enggak lah. Kirain. Itu kan dulu kan saya hanya sebatas menggambar saja, menggambar alur cerita yang saya tuliskan dan kejadiannya kayak gini. Artinya memang karya-karya sastra itu baik berupa novel, cerpen, dan naskah itu memang mewakili kisah dari kita itu sendiri ya. Iya. Dari penulis itu sendiri. Waduh, luar biasa sekali menjadi representasi diri kita ya. Saya juga pengalaman nulis juga begitu. Tak seperti sepasang merpati itu kan. Ya dari judul aja tak seperti sepasang merpati kan orang-orang udah bisa menebak bahwa oh ya itu cinta yang terpisah oleh kehendak lain, bukan kehendak si saya dan Anda gitu. Andanya cewek tapi artinya luar biasa nih. Oke. Tadi mohon maaf guys, ada gangguan teknis. Tadi nyampe mana? Lupa saya. Romansa ya? Cerita romansa Anda ya. Oke. Karya-karya Anda apa ya? Cerita romansa Anda mempengaruhi karya-karya Anda. Ada hal-hal lain nggak yang mempengaruhi karya-karya Anda itu? Atau apalah musik atau yang memang ketika saya melihat atau mendengarkan atau bahkan membaca, ini saya banget gitu loh. Enggak sih untuk yang kayak gitu, Bang. Iya. Ketika saya membaca apapun lah. Artinya enggak saya sugestikan ke saya enggak. Oh. Ya, enggak saya jadikan inspirasi. Bukan inspirasi, jadi lebih kepada kok ini kok ceritanya saya banget. Oh, kayak gitu. Iya. Paling di musik itu. Apa tuh? Asik nih. Malaysiaan. Iya. Ente kan suka ini ya lagu Malaysia ya. Ada lagu-lagu Malaysia tuh lagu-lagu orang-orang sakit hati loh kebanyakan tuh. Berarti bisa saya narik kesimpulan sementara ya bahwa hidup Anda itu sakit hati terus berarti. Enggak juga. Artinya kan sakit hati kan hanya sebatas ya bumbu hidup aja lah. Oke. Biar kita hati-hati aja ke depannya. Oke, tapi pernahlah sakit hati Mbak ya? Ya pasti. Apalagi sama saya ya. Bahagia banget. Loh, ketika kita memenangkan suatu kompetisi, layaknya seorang juara, terharu, bangga gitu loh. Tapi ya biasa aja sih kalau ngeliat saingannya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Umbuluk. Oke. Apa ya? Saya pernah nggak ente nulis di media sosial entah Facebook, entah IG, atau bahkan status WA itu alay gitu? Paling dulu itu. Iya. Itu kan di Facebook itu kan ada biasanya kenangan Anda bersama ini. Nah, itu saya sering buka. Sering saya buka. Itu kan flashback ke tulisan-tulisan status Facebook saya itu dari tahun 2011, 12, 13 sampai sekarang. Ternyata pas ketika itu kan saya scroll ke komen-komenannya, saya
pernah komenan dengan orang ini yang sudah saya lupa gitu. Klik dan muncul di Perannya. profilnya itu kan muncul. Saya klik ke pesannya itu. Barangkali saya pernah chattingan dengan orang ini supaya lebih menajamkan ingatan saya buat orang tersebut. Karena biasanya kan udah ganti nama itu di Facebooknya, entah nama anaknya atau nama keluarganya. Dan nemu itu. Nemu. Artinya apa ya? Kalimat terlebay ente di status Facebook itu apa yang masih teringat itu? Ya itu angka 4 dijadikan A. Terus 5 jadikan S. Itu kan sempat saya buat status kayak gitu. Oke. Aku sayang kamu gitu. Status di tahun 2009 kalau nggak salah. Kan bikin Facebook saya itu 2008. Nah, otomatis masa-masa SMA itu kan zaman-zaman alay itu kan pasti bakal muncul kembali dengan adanya notif kenangan-kenangan itu. Artinya ketika era milenial pun ketika lebay-lebay itu harap maklum ya. Harap maklum. Karena Cuman fasenya seperti itu. fase yang udah menginjak ke usia kita yang segini 27 itu kan Oh, 27. Saya masih 21. 21 saya. Anda aja yang 27 berarti. 21 tahun yang lalu kan. Iyalah, 21 tahun yang lalu. Iya, artinya ya ketika generasi milenial ini lebay-lebay secara kalimat atau lain sebagainya, itu kan hal yang maklum lah, wajar gitu loh. Wajar. Tapi kita yang usia sekarang ngelihatnya itu kan mendidik gitu. Mendidik gimana? Karena saking alaynya mereka. Berarti tahap kealayannya itu, katakanlah ente pengen bilang generasi milenial itu tahap kealayannya itu overdosis. Overdosis lebih parah. Iya, over expression gitu kan. Mengekspresikannya itu. Oke, akhirnya kan ini kan kealayan itu kan katakanlah status lebay dan lain sebagainya itu kan muncul ketika mereka ini sedang galau-galaunya di kehidupan mereka. Ya. Dan akhirnya banyak juga penulis-penulis buku-buku yang laris pada zaman sekarang itu adalah buku-buku motivasi. Iya, benar. Motivasi kemudian yang memang seolah-olah aku banget gitu. Iya. Nah, itu yang paling laris. Iya. Artinya bisa dikatakan juga apa ya? Era sekarang itu katakanlah kebanyakannya, tidak semua, kebanyakan itu adalah kurangnya motivasi sehingga ini menjadikan si banyak penulis-penulis peluang nih, peluang kalau mau buku mau laris ya bikin buku motivasi. Kayak ada itu buku yang laris itu seni apa itu, bodoh amat itu kan, itu kan laris itu. Saya pikir akhirnya kalau saya pribadi menangkapnya dengan adanya banyaknya buku-buku motivasi itu menggambarkan bahwa kondisi pemuda sekarang itu memang secara mental rapuh. Ya? Iya benar. Ya belum lagi kan asupan-asupan yang dia konsumsi. Maksudnya asupan di luar makanan gitu. Kayak bacaan apa itu kan mereka lebih seneng ke sesuatu yang baper, melankolis lah. Iya, melankolis lah. Nah, itu juga kan menjadi nilai plus untuk mereka yang semakin rapuh pada akhirnya. Karena memang akhirnya ini saya banget gitu loh. Terngiang-ngiang, apa-apa Pak. Ya padahal itu kan sebuah mungkin fiksi lah. Fiksi mungkin fiksi dan akhirnya diterapkan juga pada laku hidupnya. Nah itu makanya kan ketika saya menemukan buku kayak gitu, saya minjem punya teman, saya baca buku-buku yang alay tadi. Dia statusnya udah mahasiswa padahal semester akhir. Ya baru selembar 2 lembar juga udah saya nggak mau baca gitu. Kenapa tuh? Ya apa ya, lebih mengesankan nggak ada hubungannya dengan saya gitu yang mereka rasa. Oke, iya akhirnya kan. Iya, artinya kan bahan konsumsi juga kan, konsumsi bacaan juga kan mempengaruhi perilakunya. Gitu. Perilaku, pola pikir, dan rasa juga. Iya, beda juga dengan kayak zaman kita dulu itu kan buku-bukunya
Komprak itu kan yang dibaca. Kemudian ya paling alay-alaynya sendiri yang kayak tulisannya memang bebas seperti Andrea Hirata. Nah, itu kan beda spirit yang didapat juga setelah kita membaca itu. Ya beberapa di antaranya saya juga termotivasi dari buku-buku yang lama, yang penulis-penulis lama. Iya, artinya kan memang kegalauan yang ada di era sekarang dan lain sebagainya, disenggol sedikit, dikasih masukan sedikit, gitu tuh, apa sih ini, nah ini itu kan memang pengaruh konsumsi juga, konsumsi bacaan, konsumsi tontonan juga gitu loh. Iya. Akhirnya mempengaruhi pola pikir, dari pola pikir itu mempengaruhi pola laku hidup dia gitu loh. Artinya bukan tidak bagus gitu loh, bagus secara karya bagus, secara penulisan bagus. Tapi kita sebagai pembaca, apakah kita ingin terjebak dalam dunia imajinasi kata-kata itu yang tertulis di novel itu kan? Iya. Saya pikir kan kita harus bisa memisahkan garis itu gitu loh. Makanya kan mereka itu kan banyak pilihan enaknya sekarang. Sok mau cari tulisan yang memang yang biasa-biasa saja atau yang lebih luar biasa. Beda halnya dengan kita dulu, itu kan mau nyari yang kayak gitu aja, yang biasa-biasa aja kan sulit. Adanya yang luar biasa semua. Makanya kan yang kita dapatkan juga kan memang luar biasa, motivasi dan apa-apanya gitu. Anda sekarang juga kan artinya berangkat dari motivasi yang ada di zaman dulu itu kan. Zaman dulu bahas. Iya, zaman 2000 ke bawah lah, 2010 ke bawah lah. Ya oke. Zaman dulu ini nggak usah dipertegas. Itu menunjukkan bahwa menunjukkan kalau saya itu sudah berusia gitu. Anda membunuh karakter saya, persaingannya nggak sehat jadi ini. Iya. Apa ya? Ya itulah. Peradaban itu kan, peradaban manusia itu kan salah satunya dibentuk oleh itu ya. Iya. Kebudayaan kita salah satunya dan lain sebagainya. Dan sebab baca sebagai budaya kita ya silakan baca apapun itu. Tapi kita harus tahu garisnya di mana kita harus terjun ke dalam dunia kata-kata, di mana kita harus memang melakoni kehidupan yang nyata. Artinya, saya pikir kan sekarang itu saya menangkapnya gini, kebanyakan dari kita ya itu kan. Katanya minta maaf. Iya. Tidak saya gitu. Iya, kebanyakan dari teman-teman, itu hidup di dalam dunia imajinasi yang dibikin oleh referensi konsumsi oleh mereka. Tapi ketika dibenturkan oleh kenyataan, wah sakit. Wah, dunia imajinasi itu kan manis semua, dunia halan itu manis semua. Anda mau punya istri seperti seorang bidadari, tapi ketika dibenturkan dengan dunia nyata, saya seperti ini. Aduh, gimana gitu. Itu kan menghadapi kenyataan itu memang pahit gitu kan. Pahit. Aduh. Apa itu? 10 menit lagi. Cepat sekali. Itu emang, dan ya pergeseran itu kan pasti terjadi gitu kan. Tidak hanya dalam konsumsi bacaan tapi dalam lelaku bahasa juga sama. Ya bahasa Arab, kemudian di Indonesia sendiri kan banyak kosakata baru gitu kan yang muncul seperti anjay yang kemarin dilarang gitu, sempat viral gitu. Kacau ya. Itu kan pergeseran tersebut memang kreatif bagus, artinya mereka menciptakan bahasa baru, nuansa baru dalam perbendaharaan bahasa. Oke. Berat ini, berat. Ini terakhir nih, karena 10 menit lagi tadi. Timnya 10 menit lagi. Anda melakoni hidup selama 50 tahun ini. Oke lah, sepanjang baru seperempat abad. Seperempat abad dan melakoni hidup seperempat abad ini, yang Anda lihat
dari Anda kan proses kesenian juga, ya teater juga seni, sastra juga seni. Dan keduanya harus memang mempunyai unsur ketika pengen istiqomah ya cinta gitu lah. Iya. Anda melihat seni dan cinta itu seperti apa, Mas Adnan? Sorry, ini sekalian closing statement dari Anda ini. Melihat seni dan cinta itu. Bagi Anda sendiri itu apa? Bagi saya mengenai seni dan cinta itu ya kehidupan kita gitu, apa yang kita dapati dari sebelum-sebelumnya, gambaran-gambaran sebelumnya itu kan maksudnya pendidikan awal itu kan keluarga gitu. Nah di situ kita diberikan oleh pemahaman tentang cinta, tentang sesuatu yang lain gitu, perilaku dan lain-lain. Kemudian di menjelang kehidupan yang selanjutnya gitu kan, kita beranjak dewasa, tentu kita mengenal keindahan-keindahan tersendiri yang kita pahami. Itu kan adalah bagian dari seni, seni memahami kehidupan, seni melihat bentuk tarian, bentuk tubuh dan lain-lain. Nah ya itu kan gambaran tersebut itu kan bisa berlaku untuk kita. Salah satunya adalah perilaku mengenai pola pikir kita terhadap sesuatu. Contoh kita memandang seorang wanita. Ya lagi-lagi kita kan wanita. Kita wanita. Ya lagi-lagi kita kan ngobrol tentang wanita. Ya kan setiap pria tentu akan objeknya ke perempuan. Oke. Nah di situ kan ada si laki-laki itu kan punya seni sendiri untuk bagaimana menyatakannya, bagaimana menjalani laku romansa dengan perempuan tersebut. Itu kan apa yang di latar belakang itu kan psikologi di masa lalu itu kan bisa terjadi di kemudian hari. Seperti kekerasan apa itu kan adalah bagian dari rekaman masa lalu. Rekam jejak lah. Artinya memahami pola tersebut ya tadi kita kembali artinya ada kaitannya juga dengan bahan bacaan. Bahan bacaan. Karena yang mempengaruhi kita itu ya mikir keras. Kode. Di cut-nya ya kode. Pertanyaan sejenis apa sejenis? Izinkan saya ketawa dulu. 10 menit lagi. 10 menit lagi nyantai. Iya, kita pengen ana gambaran lah. Cuman ngomongnya kagok konon enggak? Sabar berarti ya. Iya. Oke. Kalian gini deh. Gini. Siapa sih? Katakanlah ya. Orang-orang yang mempengaruhi hidup Anda sampai sekarang itu. Yang mempengaruhi hidup saya itu ya jelas. Orang-orang ya. Orang-orang yang mempengaruhi hidup saya adalah bahan bacaan itu. Orang-orang. Oh, orang-orang. Ya kan yang nulis itu kan manusia. Oke. Yang mempengaruhi itu kan dalam hidup saya adalah sosok Gus Dur itu, Pak. Dalam Gus Dur itu kan kita diberikan kebebasan dalam berpikir, tapi jangan lupa ada pijakannya itu dalam kita. Dan makom tertinggi dalam pijakan tersebut adalah kita kembali ke Tuhan. Ke Tuhan, ke pasrahan itu. Iya, makanya kan setiap kali sesuatu yang saya lakukan itu kan pasrah. Itu, Pak. Anda dicaci, dihina. Ya, itu kan enggak. Artinya tentu ada perlawanan gitu. Artinya dalam artian pasrah ketika memang sesuatu yang kita angan-angankan tidak sesuai. Yang pasti yang terbaik itu yang kita dapati. Luar biasa sekali. Iya, ya Gus Dur itu kan sosok yang luar biasa gitu. Artinya jarang orang yang bahkan nggak ada gitu orang yang setelah beliau itu nggak ada lagi. Oh ya, belum ada lagi lah bahasanya tuh. Wah, oke. Ini obrolan dari awal ini memang sudah agak berat gitu. Sampai Mas Adnan ini untuk menyampaikan informasi melalui media kata-kata itu sampai tidak sanggup karena berat untuk mengucapkannya. Iya, berat mengucapkan, kemudian yang dipikirkan mah jalan. Iya. Hati merasa, akal berpikir, namun lidah berat untuk mengucapkan. Nah itu. Jadi pada akhirnya kan ngedumel. Kirik apa kinti? Jess, ganti be kerjaan. Ya, kan gitu. Artinya memang dari obrolan ini adalah intinya adalah bahwa
kita berdua itu tidak ada yang jelas gitu loh. Inilah obrolan para dewa-dewa yang terbuang ke bumi. Astagfirullahaladzim. Iyalah, iya. Nah, iya, yang misi kita itu kan untuk mengabdi pada orang lain, pada hari ini kan. Seperti punakawan itu kan yang dibuang ke bumi itu kan untuk mengabdi. Berarti kita punakawan nih. Mungkin salah satunya. Oh, ini nanti di Ente Petruk ya. jangan sih. Kacau. Oke. Obrolan sangat menarik sehingga saya tidak bisa menarik kesimpulan apa-apa, bahwa intinya adalah kita berproses, kita memasrahkan diri kita dengan Tuhan, belajar apapun dimanapun, sehingga kita, orang-orang menilai kita itu tidak pada satu identitas. Sebenarnya siapa itu Ajis, siapa itu Mas Adnan, siapa itu ini, siapa itu. Karena ketika kita teridentifikasi oleh orang bahwa Ajis itu seorang yang aktif di teater, bahwa Mas Adnan ini seorang sastrawan, itu sempit ternyata kita itu ya. Sempit. Mari kita luaskan cakrawala kita, luaskan pandangan kita, luaskan pengetahuan kita, luaskan rasa kita, luaskan cara berpikir kita. Inti obrolan itu, inti obrolan malam ini adalah itu. Oke, terima kasih siap. Mas Adnan. Pas dulu gini dulu biar gak selek. Oke, saya ucapkan terima kasih Mas Adnan sudah mau mampir jauh-jauh dari Indramayu untuk mengobrolkan hal yang serumit ini. Oke, terima kasih juga buat Algojonya tuh Om yang di belakang. Om Bus. Busway. Ya, terakhir dari saya Teater Geni. Morok. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.